Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan mindset ya ketika berkuliah supaya prestasinya juga semakin baik. Jadi ini saya baru di pinggir kolam kolam ikan, sekalian refreshing ya, lihat hijau-hijau. Ini menarik karena kolamnya sepertinya karena banyak burung-burung kan, jadi dikasih tirai ini di atasnya. Terus yang sebelah sana itu dulu hampir semua kolam, tapi sekarang sudah dipakai untuk ditanami padi ya. Kemungkinan ya karena itu tadi ya, dari hasil sama perawatan kan nggak seimbang. Kan bisa dilihat ini burung-burungnya banyak sekali. Jadi kembali ke topik utama terkait dengan mindset ya. Jadi beberapa waktu yang lalu salah satu mahasiswa perwalian saya itu chat saya kan. Jadi intinya mengundurkan diri ya, dari program studi matematika. Dan saya pribadi sih ini ya selalu support lah, dalam artian kalau memang itu yang terbaik ya sudah kan, kita mensupport dan berdoa kan, semoga ya pilihannya memang sudah yang terbaik dan nantinya ketika sudah ambil kuliah lagi di prodi yang lain itu dapat mengikuti dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, cuma ada satu bagian yang menurut saya menarik ya untuk dikupas lebih lanjut. Jadi bagian apa itu? Yaitu terkait dengan salah satunya alasannya ya. Jadi alasannya kenapa kok ya mau pindah itu setelah mengevaluasi, karena sudah 3 semester kan berkuliah, terus ya nilainya tidak terlalu bagus dan ya kesimpulannya kan mungkin tidak bisa mengikuti. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Cuma ada satu part yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kalau melihat statistik itu kan, nah yang diterima dengan yang tidak itu, untuk yang di prodi matematika itu kan perbandingannya cukup besar kan. Jadi memang harus diakui kan sudah ya mahasiswa-mahasiswa pilihan. Makanya agak bisa menjadi evaluasi ya kalau misalkan masih kesulitan untuk mengikuti, karena itu dengan diterima saja itu sebetulnya sudah menyingkirkan cukup banyak orang. Jadi ketika sudah masuk ternyata kesulitan kan, pasti ada sesuatu lah di sana. Dan ini juga patut menjadi perhatian ya, karena ada beberapa yang lain yang malah menurut saya ya tidak lebih baik kan daripada mahasiswa tersebut. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi perkuliahannya sendiri, kalau kita lihat itu semakin hari itu kan selalu kita evaluasi terus, dan yang saya lihat sih memang sangat berbeda dengan belasan tahun yang lalu ketika saya berkuliah kan. Jadi sudah sangat-sangat reliable lah. Jadi beberapa mata kuliah yang dulunya dianggap sulit itu sudah banyak penyesuaian kan, karena ya mau diakui kan atau tidak ya namanya matematika itu pasti sulit ya. Jadi ya wajar ya kalau misalkan kesulitan ya. Nah itu, cuma ya itu tadi dengan kombinasi evaluasi yang terus coba dilakukan dan mahasiswa yang masuk pun juga itu dari saringan yang cukup ketat. Nah itu sebenarnya sudah menjadi satu poin tersendiri kan untuk diperhitungkan ya untuk evaluasi kan, karena kok masih bisa kan, belum ya patokan sederhananya inilah mungkin IP semester 3 lah. Jadi kalau misalkan masih di bawah 3 itu, kalau saya pribadi ya mungkin harus sama-sama evaluasi itu kan, lebih baik dari mahasiswanya dan juga dari ya pengampunya ya. Tapi itu tadi jadi menurut saya menarik perhatian. Kenapa? Karena
Ya saya masih ingat lah, dulu waktu saya kuliah tuh kan di S1 itu ada satu hal yang sedikit agak saya sesali, yaitu terkait dengan mindset tadi ya. Jadi waktu itu cukup banyak lah dari kakak angkatan itu yang aktif di organisasi, itu yang mendominasi itu kan yang nilainya nggak terlalu bagus lah secara akademik gitu kan. Dan ya salah satu statement mereka ya kalau sudah IP 3 itu sudah bagus lah. Jadi seolah-olah kalau 3 itu ya berhenti ya. Padahal ya tidak tuh kan. Dengan input yang seperti tadi, terus dengan yang ya ini ya perkuliahan yang selalu dievaluasi gitu kan. Sebenarnya saya sendiri punya keyakinan nih untuk adik-adik itu kalau serius itu dan benar-benar ini ya menerapkan apa yang memang standarnya kan, satu SKS itu kan bebannya itu kan 1 jam di kelas, 1 jam kegiatan mandiri, terus 1 jam yang ini belajar mandiri itu kegiatan di 1 jam di kelas, 1 jam kegiatan terarah dari dosen, dan 1 jam belajar mandiri. Nah itu saya yakin seharusnya seperti IP semester 3 itu kemungkinan besar lebih. Dan menarik juga karena beberapa bulan lalu ada juga kan yang konsultasi ke saya tuh kan, wah karena sudah dari SMA terus yang ngelihat di perkuliahan tuh kan itu banyak hal yang menarik, terus akhirnya kegiatannya banyak dan impactnya akademiknya turun. Nah itu juga perlu jadi perhatian. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah ya pertama adalah ini ya selalu lah ini mau kuliah dimanapun itu kan pasti ada seleksi. Jadi dari seleksinya itu kan kemungkinan besar ya sudah menyingkirkan cukup banyak orang kan. Nah dari situ ya adik-adik mahasiswa harus yakin kalau adik-adik itu merupakan orang-orang yang terpilih kan. Jadi semuanya spesial kan. Jadi jangan sampai ada yang rendah diri kan karena ngelihat ada temennya yang lebih baik kan. Ya kalau melihat yang lebih baik itu pasti selalu ada kan. Tapi kan harus bisa meyakinkan diri kalau diri sendiri itu memang ya spesial dan punya kemampuan lah untuk mengikuti gitu kan. Terus yang kedua juga harus percaya ya dari sisi ini ya program studi ya kan, karena memang sudah didesain sedemikian rupa tuh kan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan ya kriterianya kan. Jadi dari situ otomatis ada standarnya dan standarnya itu ya sudah teruji itu kan. Terus yang ketiga adalah ya sekali lagi ya. Jadi karena 2 tadi itu artinya apa? Artinya adalah ya semangatnya itu tentunya harus terus dipompa kan. Karena ya kadang-kadang itu tadi ya seperti yang saya ceritakan tadi kan. Bisa jadi mungkin tidak maksimalnya karena ya banyak kegiatan yang ada di luar tuh kan. Otomatis standarnya ya seperti yang saya sampaikan 1 SKS tadi kan, yang impactnya jadi 3 jam setiap minggu. Jadi kalau misalkan ambil 24 SKS ya berarti meluangkannya seharusnya setidaknya 72 jam tuh kan 1 minggu. Itu ya benar-benar dicoba untuk dilakukan kan. Dan insya Allah kalau misalkan memang itu semua dilakukan, saya yakin kalau untuk standar sekedar 3 meskipun itu di prodi matematika itu saya yakin ya bisa lah mesti kan. Kecuali kalau ada ini ya kendala-kendala khusus ya, seperti ya misalkan ada faktor keluarga atau yang lain kan. Tapi secara umum saya yakin pasti bisa ya. Dan kalau kita lihat juga ya, misalkan seperti yang di KN MIPA itu kan, atau mungkin yang mahasiswa berprestasi itu kalau kita lihat menurut saya pribadi ya belum tentu yang bisa juara di sana itu memang yang secara akademik yang paling bagus di antara yang ikutan kan. Jadi kadang-kadang ya ada beberapa yang memang struggle-nya itu tinggi gitu. Jadi artinya apa? Ya artinya mereka yang bisa juara-juara itu punya mindset yang positif dan dia punya perjuangan yang sangat baik itu kan, sehingga bisa mencapai achievement itu. Jadi sekali lagi
ya perlulah untuk menata ulang mindset itu tadi kalau menurut saya pribadi, supaya semangatnya juga semakin bagus tuh kan untuk belajar, dan bisa ini ya, bisa tidak hanya sekedar apa ya mencari nilai itu kan, tapi juga bisa mendapatkan benar-benar ini ya sesuai dengan yang ditargetkan lah untuk di perkuliahan. Jadi mungkin itu saja, sedikit sharing saja ya dari saya pribadi, karena ya saya lihat adalah beberapa yang merasa kayak rendah diri itu kan, karena ngelihat mungkin teman-temannya wah gimana kan, padahal ya sebenarnya tidak harus selalu apa ya namanya berkompetisi itu kan dengan orang lain kan. Nah, ketika kita bisa menjadi lebih baik daripada kemarin, itu kan juga sudah sesuatu yang sangat positif. Jadi itu saja untuk video kali ini, sedikit ini ya sambil menikmati pemandangan. Saya sendiri kalau sudah lelah itu kan itu sore-sore senang untuk ya ke tempat-tempat kayak gini. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.